Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Legia Hriyanti dengan NIM 207240042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya pada siang hari ini tentang enzim. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi enzim, struktur enzim, komponen enzim, sifat-sifatnya, tata namanya, dan klasifikasi enzim. Baik, di sini saya akan memulai tentang definisi enzim dulu. Definisi enzim merupakan senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Bio yang artinya hidup, katalis yang artinya zat yang mempercepat reaksi kimia. Enzim merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Reaksinya bisa berupa reaksi pembentukan, reaksi pemecahan, dan reaksi perubahan. Nah, supaya lebih jelas lagi mengenal enzim, mari kita lihat strukturnya. Jadi, setiap enzim itu memiliki sisi aktif. Sisi aktif itu apa? Sisi aktif ini sangat penting karena untuk tempat penempelan substrat. Substrat adalah senyawa yang akan diubah oleh enzim. Jadi, substrat ini menempel di sisi enzim, kemudian akan membentuk kompleks enzim substrat. Bentuk seperti ini, dia akan menjadi reaksi kimia atau hasil reaksi. Dengan adanya sisi aktif enzim inilah dapat membuat suatu enzim mempercepat suatu reaksinya. Jadi, walaupun substrat akan bereaksi di sisi aktif enzim saja, bukan berarti struktur enzim lainnya tidak penting. Enzim merupakan protein yang tersusun atas rantai asam amino yang saling terhubung. Jika ada perubahan di salah satu sisinya, akan mempengaruhi sisi aktifnya juga. Jika bagian enzim yang ada dipanahkan di sini, yang lain rusak, maka akan mempengaruhi sisi aktif enzim. Baiklah, sampai sini kita sudah beres nih tentang membahas tentang definisi dan struktur enzim. Baik, kita akan menjelaskan tentang komponen penyusun enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim itu dibagi dua. Yang pertama ada enzim sederhana, yang kedua ada enzim kompleks atau holoenzim. Jadi, enzim sederhana hanya tersusun atas protein saja, termasuk sisi aktif enzim adalah proteinnya. Sedangkan holoenzim tersusun atas dua komponen. Yang pertama ada komponen protein, ada komponen non-protein. Komponen protein itu adalah apoenzim. Kalau komponen non-protein itu adalah kofaktor. Apabila apoenzim tanpa kofaktor akan inaktif atau enzim tidak aktif. Dan begitu juga dengan kofaktor. Kalau apoenzimnya rusak, maka kofaktornya akan lepas dan enzim jadi inaktif. Baik, di sini kita akan membahas tentang holoenzim. Holoenzim itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kofaktor anorganik, yang kedua koenzim, yang ketiga gugus protetik. 1. Kofaktor anorganik. Kofaktor anorganik adalah berupa ion logam anorganik yang terikat lemah pada apoenzimnya. Contohnya, enzim bikarbonat anhidrase memiliki ion Zn12. Sedangkan koenzim, kofaktornya berupa senyawa yang terikat lemah pada apoenzimnya. Contohnya berupa vitamin pada NAD, CoA, dan FAD. Sedangkan gugus prostetik ialah kofaktor yang berupa ion anorganik atau senyawa organik yang terikat kuat pada apoenzim dan tidak mudah lepas. Contohnya enzim katalase yang mengandung gugus prostetik berupa senyawa heme mengandung zat besi. Baik, itu saja komponen penyusun enzim.
Semoga dimengerti ya semuanya teman-teman. Kita akan membahas berikutnya tentang sifat-sifat enzim. Pada umumnya enzim memiliki 6 sifat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tersusun atas protein sebagai komponen utama, namun tidak semua protein adalah enzim karena ada protein yang berperan sebagai hormon atau komponen struktural sel. Jadi intinya enzim itu tersusun oleh protein, tetapi namun tidak semua protein adalah enzim. Yang kedua ada biokatalisator, merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator yang menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus diserap supaya suatu reaksi dapat terjadi. Yang ketiga adalah bekerja secara spesifik. Contohnya, enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Substrat lain tidak akan berikatan dengan enzim lipase kecuali substrat lemak. Yang keempat ada enzim tidak akan ikut berubah jadi produk. Misalkan enzim lipase. Walaupun enzim lipase itu tidak memecah lemak atau asam lemak atau gliserol, walaupun enzim terlibat dalam reaksi substrat, tetapi tidak akan berubah dan berpengaruh. Yang kelima yaitu reusable, yang artinya enzim dapat digunakan berulang kali sehingga diperlukan dalam jumlah sedikit di tubuh. Atau satu enzim bisa dipakai berulang selama bentuk enzimnya tidak rusak dan berubah. Yang terakhir yaitu enzim dapat melakukan reaksi bolak-balik. Contohnya adalah enzim karbonat anhidrase, yang dimana bisa mengubah CO2 menjadi asam bikarbonat, atau sebaliknya mengubah asam bikarbonat menjadi CO2. Baik, itu saja tentang sifat-sifat dari enzim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tata nama enzim. Secara umum, enzim diberi nama sesuai dengan nama substratnya dan ditambahkan dengan akhiran ase. Misalnya enzim pemecah laktosa, glukosa dan galaktosa. Substratnya itu adalah laktosa. Enzimnya adalah laktosa ditambah ase. Jadi nama enzimnya adalah laktase. Lain, enzim memecah asam nukleat. Berarti nama enzimnya adalah nuklease. Jadi seperti itulah tata nama dari enzim. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas klasifikasi enzim. Enzim berdasarkan tempat kerjanya. Ada enzim intraseluler, ada enzim ekstraseluler. Kedua enzim ini sama-sama diproduksi di dalam sel. Enzim intraseluler diproduksi di dalam sel dan bekerja di dalam sel tempat enzim itu diproduksi. Sedangkan enzim ekstraseluler diproduksi di dalam sel dan bekerja di luar sel tempat ia diproduksi. Contoh enzim intraseluler, enzim katalase diproduksi di sel, contohnya sel tulang, dan bekerja di sel, contohnya sel tulang, tempat ia diproduksi. Dan contoh enzim ekstraseluler, enzim pencernaan diproduksi di sel-sel kelenjar pankreas tapi bekerja di usus halus. Baiklah, sampai di sini pemahaman tentang materi enzim saya pada siang hari ini. Jika ada kesalahan dalam materi saya tadi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.